Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Fatmalasari dari kelas 7C Akuntansi dari Universitas Muhammadiyah Berau, Kalimantan Timur. Baik, di sini saya akan mempresentasikan jurnal internasional dari tugas seminar akuntansi yang berjudul Prediksi dan Tren Profitabilitas bagi Islam Bank Umum di Indonesia selama COVID-19 pandemi. Baik, langsung saja, yaitu jurnal internasional ini volume kelima edisi yang pertama tahun 2021 Ijabar. Penulis penelitian ini ditulis oleh Tauhidul Afkar dan Fauzia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas PGRI. Subjek penelitian ini terbagi menjadi 4. Yang pertama tentang pandemi COVID-19, kedua bank syariah, yang ketiga prediksi, dan yang keempat profitabilitas. Selanjutnya yaitu pokok dan pembahasan dari jurnal internasional yang saya presentasikan ini. Yang pertama kita akan membahas tentang abstraknya, yang kedua pendahuluan, yang ketiga variabel penelitian, yang keempat hipotesis, yang kelima metode penelitian, yang keenam hasil dan pembahasan, dan yang terakhir itu kesimpulannya. Baik, selanjutnya yaitu abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tren dan memprediksi tingkat profitabilitas bank syariah di Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif untuk menjelaskan tren dan teknis analisis kuadrat untuk memprediksi profitabilitasnya. Bank Umum Syariah di Indonesia digunakan seluruhnya sebagai sampel dalam penelitian ini. Pengamatan data yang digunakan sebelum dan selama pandemi COVID-19, mulai dari tahun 2019 sampai dari tahun 2020 secara time seriesnya. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pada masa pandemi COVID-19, bank syariah masih mampu menghasilkan laba ataupun keuntungan meskipun mengalami tren penurunan. Sedangkan prediksi profitabilitasnya pada masa pandemi COVID-19 tahun 2021 menunjukkan rata-rata penurunan dan kerugian. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Pada pandemi COVID-19 ini telah berdampak pada perekonomian di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia. Sedangkan di sisi lain, pada masa pandemi COVID-19 ini, pemerintah malah memberikan kebijakan restruksi kredit dan fatwa MUI nomor 17, yaitu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menjelaskan adanya sanksi bagi yang mampu menunda kondisi seperti ini. Menarik untuk ditinjau terkait prediksi keuntungan yang diperoleh bank syariah di masa pandemi, karena pada saat-saat seperti ini dimungkinkan untuk menunjukkan konsisten bank syariah dilihat dari kepatuhan bertransaksi syariah dan menjaga taat kelola dan baik, menurut Najib dan Rini pada tahun 2016. Kajian ini mencoba melakukan analisis untuk melihat tren dan prediksi profitabilitasnya Bank Umum Syariah di Indonesia pada masa pandemi COVID-19 ke depan dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan Bank Umum Syariah dan mempertahankan eksistensinya untuk memperoleh keuntungan untuk menentukan tren dan prediksi laba bank syariah. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif dengan analisis kuadrat agar dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi teknis perbankan syariah di Indonesia. Baik, selanjutnya yaitu variabel penelitian. Variabel penelitian ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada profitabilitas, yang kedua bank syariah, yang ketiga prediksi profitabilitas. Yang pertama yaitu profitabilitas. Profitabilitas ini dalam teori pertukaran dan percampuran merupakan konsep selisih laba antara pendapatan dan biaya. Jika pendapatan lebih besar, maka akan menghasilkan keuntungan. Sebaliknya, jika jumlah biaya lebih besar, maka mengalami kerugian. Jadi, jika pendapatannya itu tadi lebih besar daripada biaya, maka dia akan mendapatkan keuntungan. Begitu juga sebaliknya, jika biayanya yang lebih besar daripada pendapatan itu tadi, maka dia akan mengalami kerugian. Yang kedua ada bank syariah. Bank syariah dalam melakukan kegiatan usaha penarikan dananya menggunakan akad tijarat untuk mendapatkan keuntungan. Menurut Karim
pada tahun 2010. Pinjaman dana tersebut dapat dilakukan dengan skema bagi hasil, jual beli ataupun sewa, menurut Nur Hayati dan Wasila pada tahun 2015. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu prediksi profitabilitas. Profitabilitas pada masa depan ataupun profitabilitas masa depan disesuaikan dengan industri yang kemudian diregresi berdasarkan ukuran profitabilitas saat ini dan berdasarkan interaksi keirestu afiliasi dan ukuran profitabilitas menurut Habib pada tahun 2006. Baik, selanjutnya yaitu hipotesis. Hipotesis ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hipotesis yang pertama, pada masa COVID-19, profitabilitas bank syariah menunjukkan tren yang meningkat. Sedangkan untuk hipotesis yang keduanya, prediksi profitabilitas bank syariah pada masa pandemi COVID menunjukkan peningkatan. Jadi, pengembangan hipotesis perusahaan dalam memperoleh laba merupakan ukuran kinerja keuangan yang dapat dilakukan dengan mengukur tingkat pengembalian asetnya. Oleh karena itu, diperlukan pengukuran yang jelas untuk melihat laba ataupun keuntungan yang diperoleh dari penelitian tersebut. Ketahanan bank syariah salah satunya dapat dilihat dari tingkat profitabilitas. Pembiayaan bermasalah dapat menjadi faktor yang memperlemah dan memperkuat tingkat profitabilitas, sehingga perlu diperhatikan tinggi rendahnya. Dalam hal ini juga dapat diasumsikan bahwa jika perekonomian dalam keadaan baik, maka tingkat keuntungannya itu juga akan baik, dengan asumsi klien tidak mengalami kesulitan dalam membayar kewajibannya tadi. Selain itu juga, jika bank syariah mampu mengatur tingkat efisiensi biaya operasionalnya, kemungkinan akan meningkatkan keuntungan yang diperoleh. Karena dalam penelitian menjelaskan bahwa profitabilitas merupakan ukuran perusahaan untuk mempertahankan keberadaannya. Selain memprediksi kebangkrutan, dunia perbankan juga dapat dilihat dari rasio-rasio keuangan yang telah disajikan. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif, di mana untuk menjelaskan tren dan prediksi profitabilitas bank syariah di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, populasi dalam penelitian ini adalah bank umum syariah di Indonesia. Yang ketiga, teknik pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh, sehingga seluruh bank umum syariah digunakan sebagai sampel. Yang keempat, pengumpulan data ditentukan dengan mengambil suatu tema yang diteliti. Karena itu, data yang dikumpulkan tadi menggunakan pertimbangan tren dari prediksi profitabilitas bank syariah di masa pandemi COVID-19. Yang kelima, data yang digunakan adalah laporan konsolidasi keuangan bulanan dari Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2019 sampai 2020. Yang keenam, teknis analisis data menggunakan statistik deskriptif yang digunakan untuk mengetahui tren profitabilitas bank syariah melalui tabel dan grafiknya. Yang ketujuh, sedangkan prediksi keuntungan bank syariah dilakukan dengan analisis kuadrat karena nilai MAP yang diperoleh paling kecil jika dibandingkan dengan yang lainnya. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Analisis tren yang diperoleh menggunakan model kuadrat dengan bantuan Minitab 19. Hasilnya menunjukkan bahwa tren ROA dan NPF cenderung mengikuti pola parabola menghadap ke bawah, sedangkan untuk BOPO mengikuti parabola menghadap ke atas. Jadi, pola parabola menghadap ke bawah berarti prediksi ROA dan NPF ini beberapa periode ke depan cenderung menurun. Meskipun tidak menutup kemungkinan nilai yang diperoleh itu akan meningkat. Demikian juga sebaliknya, parabola yang menghadap ke atas, yang artinya itu tadi, yang prediksi BOPO-nya itu beberapa periode mendatang mengalami peningkatan nilai. Selanjutnya yaitu prediksi profitabilitas bank syariah tahun 2021. Untuk hasil prediksi dapat diperoleh rata-rata ROA-nya itu mengalami penurunan sebesar 11,2% setiap periodenya.
Rata-rata BOPO mengalami peningkatan sebesar 0,94% setiap periodenya, sedangkan rata-rata NPF-nya itu mengalami penurunan sebesar 1,1% setiap periodenya. Jadi, hasil prediksi ini didukung oleh Australia pada tahun 2017 yang menjelaskan bahwa biasanya krisis baru akan menimbulkan dampak yang lebih luas, lebih dalam, dan lebih dahsyat terhadap ekonomi dan juga masyarakatnya. Sehingga prediksi ini dapat berdampak pada kemiskinan karena berbagai kajian diprediksikan akan menurun pertumbuhan ekonomi antara 1% sampai dengan 4%. Namun, Bank Syariah diprediksi lebih baik karena ada pembagian risiko berdasarkan kesepakatan. Sedangkan konversi bank menjanjikan return yang tinggi namun juga yang tinggi. Sehingga prediksi penurunan ROA dan NPF ini serta peningkatan BOPO-nya itu pada Bank Syariah pada tahun 2021 dari dampak COVID-19 bagi perbankan Indonesia lebih kuat jika dibandingkan dengan krisis tahun 1998. Saat ini juga rasio CAR itu sebesar 23% dan rasio NPL-nya itu sebesar 2,3%. Selanjutnya yaitu kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari penelitian internasional ini pada masa pandemi COVID yang terjadi pada tahun 2020 itu tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia cenderung menurun. Berbeda dengan tahun 2019 yang mengalami tren naik. Hal ini disebabkan pada masa pandemi COVID-19, Bank Syariah di Indonesia masih memiliki tingkat pembiayaan yang bermasalah meskipun tidak terlalu besar. Tren penurunan di tahun 2020 ini perlu diperhatikan dengan strategi yang tepat untuk mengantisipasi kebangkrutan tadi. Prediksi profitabilitas Bank Syariah untuk tahun 2021 ini juga masih mengalami penurunan, terutama pada bulan November dan Desember yang menunjukkan nilai minus. Hal ini juga dikarenakan rasio beban operasionalnya meningkat sehingga menjadi inefisiensi dalam pengolahan biaya operasional. Akibatnya profitabilitas malah menurun meskipun pembiayaan bermasalah mengalami penurunan itu. Jadi karena itu prediksi penurunan laba ataupun keuntungan perlu diperhatikan dengan mengantisipasi masalah pembiayaan dan efisiensi beban usaha. Baik, sekian dari saya. Jika ada salah kata atau kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.